Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Video Bekesah. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk memberikan terkait dengan informasi yaitu pemberkasan offline ya teman-teman ya. Saat ini mungkin teman-teman sudah menyelesaikan tahapan pemberkasan online ya teman-teman, atau mengisi DRH ya teman-teman ya, atau teman-teman juga masih dalam proses dalam tahap pengisian DRH. Akan tetapi pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membantu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi terkait dengan pemberkasan offline. Apa sih itu pemberkasan offline teman-teman? Apa sih itu dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan, dan apa sih yang harus kita kumpulkan kepada Panselda atau penyelenggara CPNS daerah ya teman-teman ya. Baiklah, sebelum itu untuk yang belum subscribe channel Video Bekesah, jangan lupa ya teman-teman untuk di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Dan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah mengikuti channel Video Bekesah dari awal sampai sekarang ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah surat lamaran ya teman-teman ya. Terkait dengan surat lamaran ini, untuk teman-teman yang sudah membuat atau misalkan masih punya untuk dokumen surat lamaran di awal dulu ya teman-teman ya, pada saat teman-teman mengikuti tahapan administrasi, kalau misalkan masih punya untuk surat lamarannya, itu tidak apa-apa teman-teman, lampirkan yang itu saja. Tapi kalau misalkan sudah hilang, bang gimana bang, mas gimana kalau misalkan sudah hilang? Ya sudah, kalau misalkan sudah hilang, silahkan untuk membuat yang baru ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya itu adalah surat pernyataan 5 poin dan 10 tahun tidak mengajukan pindah ya teman-teman ya. Terkait dengan surat pertanyaan ini juga sama ya teman-teman ya, dengan yang di tahapan administrasi dulu. Sebetulnya teman-teman juga sudah membuat surat pernyataan terkait dengan 5 poin dan 10 tahun tidak pindah ini, yang teman-teman upload juga di akun SSCSN pada masa pendaftaran atau tahapan administrasi. Nah, kalau misalkan masih punya untuk dokumennya, silahkan untuk lampirkan itu saja teman-teman. Dan kalau misalkan bang gimana kalau misalkan kita sudah hilang atau sudah filenya sudah tidak bisa di-download kembali, ya sudah, solusinya ada dibuat kembali menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan oleh BKN. Nah, terkait dengan 10 tahun tidak pindah ini merupakan format dari Panselda atau instansi teman-teman masing-masing, karena mereka memiliki format masing-masing ya teman-teman ya. Dan setiap daerah tuh beda-beda. Jadi untuk terkait dengan surat pernyataan 10 tahun tidak pindah ini, silahkan untuk meminta formatnya kepada Panselda masing-masing. Dan yang selanjutnya itu adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa dan SKCK ya teman-teman ya. Ini juga dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan, dan sebetulnya ini merupakan dokumen yang sudah teman-teman upload ya di DRH, karena itu akan diminta oleh Panselda untuk dokumen-dokumen fisiknya akan dikumpul kepada Panselda teman-teman. Jadi jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Meskipun sudah teman-teman upload di di DRH, akan tetapi bukti fisiknya itu teman-teman lampirkan karena akan diminta oleh Panselda teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah ijazah SD sampai ijazah terakhir ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan ijazah SD sampai ijazah terakhir ini, ada beberapa daerah juga yang tidak memerlukan untuk dilegalisir teman-teman. Akan tetapi ada beberapa daerah juga yang kita tuh diminta untuk melegalisir terkait dengan ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kembali lagi dengan kebijakan Panselda daerah masing-masing, apakah ijazah ini harus dilegalisir atau tidak ya teman-teman ya. Tapi terkait dengan ijazah terakhir ini, semua hampir setiap daerah itu sama-sama teman-teman. Jadi harus dilegalisir terkait dengan ijazah terakhir ya teman-teman. Kembali lagi dengan transkrip nilai ijazah terakhir. Nah, terkait dengan transkrip nilai ijazah terakhir ini harus dilegalisir ya teman-teman ya. Fotokopinya itu harus dilegalisir. Seperti itu. Jadi jangan sampai tidak legalisir teman-teman, karena sepengetahuanku ini pribadi ya teman-teman ya, karena aku juga mendapatkan informasi dari berbagai daerah juga, dari teman-teman kita yang komentar maupun nge-DM langsung di Instagram aku, itu mengatakan bahwa untuk transkrip nilai itu harus dilegalisir seperti itu. Dan sepertinya untuk hampir setiap daerah di seluruh Indonesia tuh sama ya teman-teman ya kebijakannya terkait dengan transkrip nilai ini. Dan selanjutnya itu ada akta kelahiran teman-teman. Nah, terkait dengan akta kelahiran ini juga harus dilampirkan teman-teman ya. Terkait dengan legalisir atau tidaknya itu kembali lagi dengan kebijakan Panselda itu masing-masing, seperti itu. Lalu kemudian ada KK dan KTP ya teman-teman. Nah, KK dan KTP ini memang hal terpenting atau dokumen yang wajib yang harus teman-teman lampirkan, dan jangan sampai tidak teman-teman lampirkan ya, karena kalau misalkan tidak ada KK dan KTP, saya pastikan terkait dengan berkas teman-teman itu akan ditolak. Maksudnya tidak ditolak sih, maksudnya teman-teman akan dihubungi oleh pihak Panselda daerah untuk memperbaiki atau melengkapi terkait dengan KK dan KTP ini.
Lalu yang selanjutnya itu adalah buku nikah untuk yang sudah menikah ya teman-teman ya. Terkait dengan buku nikah ini teman-teman harus melampirkan untuk yang sudah menikah. Nah pertanyaannya gimana bang kalau misalkan di tahap administrasi dulu saya itu belum menikah bang, tetapi sekarang di pemberkasan saya sudah menikah dan saya juga sudah mengupdate semua data saya baik itu di KTP, KK dan lain-lain seperti itu. Nah, silakan untuk melampirkan yang sudah diupdate saja ya teman-teman ya. Silakan untuk melampirkan yang sudah diupdate dan kalau misalkan buku nikahnya juga dilampirkan nanti pas di pemberkasan offline atau pemberkasan bukti fisik yang dikumpul kepada panitia penyelenggara seperti itu. Lalu kemudian ada STR teman-teman ya untuk tenaga kesehatan. Nah, nanti untuk tenaga kesehatan ini juga diminta terkait dengan STR-nya. Kemarin ada yang bertanya di videoku ya teman-teman ya. Bang gimana terkait dengan STR ini dilampirkan di mana, sedangkan di DRH itu tidak ada, kita untuk diminta untuk melampirkan DRH. Nah, DRH ini dilampirkan bukti fisiknya atau dokumennya dan akan dikumpul kepada Panselda ya teman-teman ya. Jadi bukan di pemberkasan online ya teman-teman ya, tetapi di pemberkasan offline seperti itu. Nah, ini adalah dokumen wajib yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang ya teman-teman ya, karena teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ini. Nah, untuk selebihnya itu menyesuaikan informasi lagi ya teman-teman ya, akan tetapi ini adalah dokumen dasar yang pasti atau wajib untuk dikumpulkan teman-teman. Jadi harus teman-teman mulai sekarang tuh sudah harus dikumpul ya teman-teman ya, harus diarsipkan terkait dengan dokumen-dokumen ini karena tetap dan wajib untuk dikumpul kepada Panselda seperti itu. Dan yang selanjutnya teman-teman terkait dengan perbedaan KK maupun KTP ya teman-teman ya, itu juga sudah aku bahas di video-videoku yang sebelumnya. Pada dasarnya untuk saat ini ya solusinya itu adalah teman-teman silahkan untuk konsultasi dulu kepada pihak BKD atau penyelenggara apakah menggunakan data yang sekarang atau harus diubah ya teman-teman ya, atau misalkan nanti saja update-nya pas pendataan CPNS seperti itu ya. Solusinya yang paling yang paling tepat itu adalah konsultasi dengan Panselda masing-masing ya, karena setiap kebijakan daerah itu beda-beda. Nah, muncul pertanyaan lagi, Bang, ini kan kita kan saat ini sudah tahap pemberkasan online ya. Lalu kemudian kapan kita akan masuk kepada pemberkasan tahapan offline seperti itu? Nah, jawabannya adalah biasanya ya teman-teman ya, nanti setelah teman-teman mengisi DRH selesai semuanya di seluruh Indonesia atau misalkan satu instansi, maka dari pihak Panselda daerah masing-masing itu akan membuat jadwal kepada teman-teman sekalian untuk pengumpulan berkas offline ini ya teman-teman ya, atau bukti fisik dari berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan seperti itu. Nah, biasanya ya dari berbagai daerah, pengalamanku saja pada tahun 2020 kita waktu itu pemberkasan, kita dibagi teman-teman, dibagi per formasi. Misalkan saya teknis ya, pemerintahan, kita terdapat jadwal misalkan hari Senin ya, kita harus kumpul hari Senin, ngebawa berkas semuanya. Nanti kita akan dipanggil satu-satu sesuai dengan sesuai dengan nomor urut dari panitia. Lalu di sana kita akan dicek satu-satu kalau misalkan ada yang kurang, kalau misalkan ada yang tidak tepat atau misalkan harus diperbaiki, maka itu harus kita perbaiki seperti itu. Nah, besoknya tenaga kesehatan, besoknya lagi guru, besoknya lagi P3K. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa ucuk-ucuk teman bawa berkas datang untuk mengumpulkan, Bang, saya untuk mengumpulkan berkas, tidak seperti itu teman-teman. Jadi sudah ada jadwal-jadwal yang ditentukan oleh Panselda daerah masing-masing. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya terkait dengan penjelasan dari pemberkasan online. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan untuk teman-teman isi saja di kolom komentar. Kalau misalkan pertanyaannya langsung cepat direspon atau misalkan bisa bertanya lebih detail ya, silahkan untuk follow Instagram aku ya teman-teman ya. Silahkan untuk follow Instagram aku di bawah sini ya teman-teman ya, @almuzafir. Jadi silahkan untuk follow dulu baru di DM ya teman-teman. Dan insya Allah akan aku jawab terkait dengan pertanyaan teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin itu dulu teman-teman terkait dengan pemeriksaan offline kali ini. Semoga membantu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.